Pemerintah menegaskan Indonesia siap membangun ekosistem menuju transformasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dengan telah dibangunnya proyek kawasan industri Kalimantan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara. Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan subsidi untuk kendaraan listrik pada Maret 2023 mendatang. Namun, sudah tepatkah kebijakan pemerintah untuk menggelontorkan insentif pada kendaraan listrik ini? Kita akan bahas bersama Ketua Bike to Work Indonesia, Fahmi Saimima. Selamat pagi, Bang Fahmi. Selamat pagi, Mbak Megi. Ya, Bang Fahmi, kita langsung saja ke topik utama kita hari ini. Pemerintah akan mulai mengucurkan subsidi motor listrik senilai 7 juta rupiah pada Maret. Bagaimana pendapat Anda? Ya, prinsipnya ya Bike to Work Indonesia itu tidak menolak ya program yang diajankan pemerintah dalam rangka melakukan program zero emission atau kendaraan bebas bahan bakar fosil. Tapi kami perlu garis bawahi bahwasanya pemerintah terlalu dini ya, terlalu awal dalam melakukan program-program intensif yang kayak gini gitu. Yang pertama kami melihat bahwasanya bangsa ini tuh nggak punya roadmap yang benar terhadap agenda transisi energi. Karena kita tahu legacy dari pertemuan G20 tahun lalu ternyata tidak memberikan solusi yang paling baik lah terhadap salah satu agendanya yaitu transisi energi. Malah kini ujuk-ujuk pemerintah melakukan rencana subsidi kendaraan listrik yang kami pikir ini sebuah keanehan konyol luar biasa gitu. Nah, selanjutnya hampir 70% sektor tenaga listrik kita ini masih berasal dari PLTU batubara ya, dan di sektor hulu juga pembuatan baterai dan lain sebagainya itu masih penuh emisi gitu. Jadi mana mungkin kita melakukan sebuah program yang di hilirnya untuk tujuan zero emisi tapi di hulunya masih sangat tidak balance terhadap pengurangan emisi yang dilakukan bangsa ini terhadap agenda dunia gitu. Nah, yang paling lucu sebenarnya kami juga mau menanyakan apa kabar sih soal transisi sebelumnya, misalnya saat kita masih ingat kan saat BBM diminta untuk beralih ke BBG, lalu bahan bakar minyak beralih kepada gas dan lain sebagainya. Program-program itu tidak purna sampai detik ini gitu dan nggak hatam lah di dalam program-program andalan pemerintah. Nah, sekarang ujuk-ujuk ada program pembiayaan subsidi terhadap kendaraan listrik. Dan ya sampai saat ini pemerintah nggak menjawab dana subsidi ini dari mana? Dari APBN kah? Kalau dari APBN, APBN 2023 ini tidak ada menganggarkan subsidi listrik. Dan jumlahnya cukup fantastis loh. Kalau kami rekam dari perkataan para menteri-menteri Pak Luhut, Bu Menkeu dan lain sebagainya, kalau yang ditargetkan adalah konversi listrik dan juga kendaraan listrik baru dan masing-masing 50.000 unit, itu hampir sekitar 700 miliar loh APBN kita akan dilepas begitu aja untuk subsidi listrik. Dan ini nggak benar menurut kami gitu, Mbak Megi. Baik, pengurangan emisi dan juga pengurangan karbon tentunya ini menjadi tren dunia dan hot topic saat ini. Menurut Anda, apakah kendaraan listrik jadi solusi yang efektif untuk mengurangi pencemaran udara? Ya, bicara terhadap apa yang kami lakukan ya, Bike to Work Indonesia mengajak masyarakat untuk bersepeda gitu dan melakukan mobilitas cerdas di aktivitas kesehariannya gitu. Kalau bicara tentang dunia saat ini sedang berlomba-lomba bagaimana mengembalikan kota menjadi aktivitas bagi manusia. Kita lihat Paris yang kini menjadi kota 100% kota yang ramah akan sepeda dan berjalan kaki. Lalu bagaimana kota-kota di Amerika sekarang berubah menjadi kota yang kalau bisa menjadi 15-minute city ya, kota 15 menit gitu. Jadi nggak jarang sih sebenarnya kota-kota lain malah melakukan hal fundamental untuk mensubsidi tenaga listrik, mensubsidi kendaraan listrik. Nggak jauh-jauh Singapura ketika ditawarkan oleh Elon Musk mengenai kendaraan listrik, mereka menolak dengan halus. Mereka akan fokus bagi kemaslahatan masyarakat. Mereka fokus membangun transportasi publik yang berbasis listrik. Mereka
fokus membangun pergerakan manusianya, manusia agar bergerak, berjalan kaki, bersepeda, dan melakukan hal-hal yang memang sudah lama, berabad-abad lalu. Inilah kegiatan yang benar-benar zero emission gitu. Baik, Bang. Jadi perlu digarisbawahi data mana yang kita harus ambil tentang bagaimana negara-negara berlomba untuk beralih kendaraan listrik gitu. Baik, Bang Fahmi, tadi Anda juga sudah menyebut ini sepertinya insentif mobil listrik masih terlalu dini. Menurut Anda, apakah penggunaan kendaraan listrik juga membuat masyarakat lebih efisien untuk bertransportasi? Kalau misalnya kita lihat sepertinya infrastruktur kendaraan listrik sendiri masih belum memadai, dan apakah warga bisa mengisi listrik dengan mudah saat ini? Apakah sebenarnya persiapannya sudah cukup matang, Bang Fahmi? Ya, sekarang kita harus realistis ya. Kalau tadi di awal bertujuan untuk mengurangi emisi, sekarang bergeser terhadap efisien. Lebih efisien mana ketika misalnya dalam sebuah aktivitas publik yang selama ini punya 3 fokus permasalahan yang hampir sama kita rasakan di setiap kota, yaitu kemacetan, lalu kecelakaan lalu lintas, dan juga stres di jalanan gitu. Paling efisien mana ketika misalnya kita masyarakat diajak untuk menggunakan tenaga listrik. Macet tetap iya. Lalu bagaimana space dalam melakukan aktivitas tersebut? Space parkirnya tetap iya, segitu-segitu juga ukurannya. Lalu kemudian bagaimana tingkat kecelakaan? Apakah menjamin kalau pakai kendaraan listrik itu tidak celaka? Karena beberapa data yang kita ambil bahwasanya kendaraan listrik itu tidak tidak bersuara. Dan kecepatannya itu tidak bisa dikontrol dengan feeling kalau kita menggunakan kendaraan yang existing saat ini. Selain kecelakaan tadi, ada aspek yang lebih parah lagi menurut kami ke depannya akan menimbulkan masalah, yaitu aspek sosial. Bagaimana orang-orang yang selama ini, mohon maaf ya, tidak sanggup membeli kendaraan pribadi, mereka biasanya berjalan kaki, mereka biasanya bersepeda, mereka menggunakan transportasi umum, dan seketika itu pemerintah malah melakukan program intensif ini gitu. Jadi ini ada indikasi sosial yang sangat lebih berdampak daripada melakukan tujuan seperti efisiensi maupun zero emission. Dan untuk mencharging kendaraan-kendaraan tersebut, saya pikir belum siaplah infrastruktur yang ada di negara kita ini, karena belum banyak nyebutnya stasiun penyediaan listrik di kota-kota di Indonesia. Baik, Bang Fahmi, ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah dari aspek sosial yang masih belum siap, dan yang kedua infrastrukturnya sendiri ini juga masih belum terlihat ya, Bang Fahmi. Dan tentunya kendaraan listrik saat ini jadi sektor yang digadang-gadang menuai keuntungan yang sangat besar karena dapat memanfaatkan sumber daya mineral Indonesia seperti bauksit dan juga nikel. Menurut Anda, bagaimana seharusnya langkah pemerintah untuk mendukung kemajuan industri kendaraan listrik tanpa meningkatkan penjualannya melalui subsidi pembelian? Ya, kalau pertanyaan ini mungkin paling pas lah ya kita tanyakan ke para ekonom lah, karena kami ini orang-orang yang komitmen sudah hampir puluhan tahun melakukan aktivitas dalam upaya mendukung udara bersih di setiap kota. Nah, namun kalau boleh sedikit turut berasumsi bahwasanya banyak persoalan-persoalan yang muncul saat ini di sektor industrinya ya, khususnya industri baterai. Kita ini penghasil hampir berapa persen? 35% bauksit nikel yang ada di dunia gitu. Nah, ancaman kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, lalu belum lagi friksi dan hak-hak buruh para pekerja tambang tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan industri baterai dalam upaya pendukung kendaraan listrik ini ternyata masih banyak masalah besar. Kita kemarin dikejutkan dengan peristiwa Marowali ya, bagaimana industri pertambangan harus tawuran dan melibatkan banyak korban, dan tawurannya yang sedikit lucu adalah bagaimana tenaga asing tawuran dengan tenaga lokal gitu. Dan hal-hal besar ini juga merupakan masalah yang harus segera dibenahi, bukan hanya melihat dari hasil industrinya gitu, tapi kita coba benahi dulu bagaimana sektor industri dari komponen-komponen
pembuat baterai untuk kendaraan listrik tersebut. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya yang mahal dari kendaraan listrik adalah baterainya. Nah, Indonesia yang punya bahan dari mineral yang diperlukan bagi mobil listrik itu harus bisa mengelola dengan baik bagaimana agar ini menjadikan sebuah pertambahan nilai baru bagi sektor APBN bangsa ini. Bukan ujuk-ujuk di ujung gitu. Jadi jangan-jangan saya sih melihat ini ada penumpang gelap ini di kawasan Pak Jokowi untuk segera agar industri kendaraan listriknya cepat laku gitu loh. Baik, terima kasih Bang Fahmi atas insight-nya dan semoga pemerintah juga bisa membuat kebijakan yang tepat untuk menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik. Terima kasih Bang Fahmi sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Oke, Referensi. terima kasih Mbak Megi. Ya, salam sehat semuanya.